Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita masih diberi Allah SWT rezeki untuk hadir di tempat ini. Walaupun hujan, tapi hujan mudah-mudahan bawa rahmat. Allahumma sayyiban nafi'ah mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Walaupun tadi pas hujan saya telepon panitia atau pengurus hujan, tapi beliau tak kasih izin untuk tak datang. Ya hujan-hujan, yang penting ngaji tetap. Saya tambah alasannya, saya baru tadi hampir jam 3 baru selesai ngurus orang sakit malam tadi, tetap tak dikasih izin. Memang payah nampaknya. Ditambahnya alasan bahwa Ustaz Adnan dah sampai gitu. Oleh sebab itu kita ngaji pagi ini, dan mohon maaf suaranya agak terganggu sedikit, mungkin karena kurang tidur ya. Iya. Hah? Badan langit je. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, insyaallah tak lama-lama sampai selesai je. Nah, semoga selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha dan berupaya sekuat tenaga dan daya untuk semakin mendekat kepadanya, mengikuti jejak dan sunnah-sunnahnya. Dan seperti yang sering kita ingatkan dan kita ketahui bersama, bahwasanya seperti kata pepatah para ulama atau ungkapan para ulama, likulli farisin kabwah wa likulli alimin hafwah. Setiap penunggang kuda yang mahir itu pasti ada sekali-sekali tergelincir.
sebagaimana setiap alim pasti ada terpeleset. Oleh itu, itulah sifatnya manusia. Itulah sifatnya manusia. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka para ulama saling meluruskan, saling membenarkan atas apapun kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan, karena kita saling menyempurnakan. Karena siapapun walaupun berada di jalan yang hak, di manhaj yang lurus, di metode yang benar, tetapi sesekali mesti ada tersalah tadi, terlupa, terlalai, tak ingat, dan atau berlebihan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan menerima yang benar dari kita. Amin. Ma'asyiral kiram, pada pertemuan pekan yang lalu kita telah berbicara tentang imam kita ini, itu Imam Abi Ismail Abdurrahman Ibn Ismail As-Sabuni rahimahullahu rahmatan wasi'ah, salah satu dari ulama yang digelar dengan Syekhul Islam, syekhnya kaum muslimin. Ibu kurang jelas ke belakang. Apa aja? Kata ibu kurang jelas ke belakang. Itu apa aja? Pindah ke belakang deh. Apa? Ganti mic-nya. Bapak itu. Baik. Ada cara nyopek. Biar cepat selesai gitu. Hah? Biar cepat selesai. Ini yang keisar. Hah? Yang keisar. Baik. Ma'asyiral kiram, memang lebih keras suaranya. Macam beda untuk imam dengan yang bukan imam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, bahwa beliau adalah min syuyukhi al-Islam. Nah, pada kesempatan ini kita seperti yang pernah saya berjanji, masih ada satu poin lagi atau beberapa hal yang berkaitan dengan muqaddimah sebelum mengaji akidah, agar kita bisa memahami alur akidahnya as-salaf ashabil hadis. Karena tidak sedikit, khususnya al-mutaakhirin, menisbatkan kepada as-salaf akidah yang bukan dari as-salaf, sehingga dianggap semuanya mengklaim bahwa mereka mengikuti akidah as-salaf, padahal yang diikuti adalah al-khalaf. Ma'asyiral kiram, bahwa sepakatlah ahlul aqli sahih atau aqlus sharih, orang-orang yang pikirannya sehat, akalnya lurus, bahwasanya untuk mengenali sesuatu dengan benar, dengan hak, yang tak ada keraguan insyaallah padanya, melalui salah satu dari tiga cara atau tiga metodologi atau tidak metode. Jadi kalau kita nak mengetahui sesuatu secara hakikat, secara benar dan langsung, melalui salah satu dari yang tiga ini, tiga cara yang tidak ada yang keempatnya. Yang pertama adalah melihat langsung. Yang kedua, melihat yang mirip atau serupa. Yang ketiga, melalui berita yang benar. Nah, cara yang pertama yaitu melihat langsung.
Kalau antum nak mengetahui Ka'bah, pernah ke Mekah? Tidak pernah ya? Baik. Nak mengetahui bagaimana Ka'bah itu, kalau dulu orang sebelum zaman teknologi seperti ini, kalau nak melihat Ka'bah mereka harus melihat langsung, atau nak mengetahui Ka'bah seperti apa harus melihat langsung. Pergi ke Mekah, lalu dia tawaf, kemudian dia perhatikan, oh ternyata Ka'bah itu berbentuk kubusnya persegi 4, ya. Nah, jadi ada 4 sudutnya, ada rukun Hajar Aswad dan seterusnya. Kemudian kiswahnya ya berwarna hitam, walaupun dulu tidak mesti berwarna hitam. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang ingin mengetahui seperti apa planet Mars. Nah, ada yang sudah sampai? Enggak juga. Baik. Nah, bagi siapapun yang ingin mengetahui sesuatu, siapa yang ingin mengetahui sesuatu dengan benar, maka dia melihat langsung. Botol ini apa isinya, bagaimana bentuknya, apa bahannya, dan seterusnya setelah melihat langsung. Nah, dalam masalah akidah banyak hal-hal yang tidak bisa dilihat langsung. Makanya ketika orang-orang Yahudi dulu, Bani Israel, minta ke Nabi Musa alaihissalam, wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika kalian berkata kepada Musa, hai Musa, panggil nama sama Nabi. Hai Musa, kami takkan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata telanjang, jahran, nyata. Nah, gimana? Nah, kita minta pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah sudah tuliskan kalian takkan lihat, tidak akan melihat Allah, wajah Allah, kecuali di akhirat, di surga. Betul, di surga. Kalau neraka tidak dapat. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, di surga nikmat yang mengalahkan nikmat surga sendiri. Semoga Allah berikan kita rezeki melihat wajah Allah SWT. Amin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, sampai kami melihat Allah dengan jelas, karena mereka ingin menempuh jalan yang pertama ini untuk beriman. Kalau dah, kami tidak percaya. Jadi kalau kamu nak katakan bahwa botol itu lonjong seperti ini, tengokkan ke kami dulu. Kalau tidak, kami tidak percaya. Allah begitu, tengokkan dulu. Kalau tidak, kami tidak beriman kepadamu. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu kalian disambar oleh petir dan kalian waktu itu melihat. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian untuk memberikan pelajaran kepada mereka bahwa Allah SWT benar-benar ada dan berkuasa, dihidupkan mereka kembali agar mereka bersyukur. Ma'asyarul kiram, kemudian atas desakan kaumnya juga, Nabi Musa alaihissalam mencoba untuk memohon kepada Allah SWT untuk melihatnya. Musa bukan tidak beriman. Ini seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang-orang sudah mati. Allah katakan, awalam tu'min, kami pun beriman. Bukan, saya sudah beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi,
supaya hatiku semakin tentram, bagi ziyadatul iman, ziyadatul yaqin. Nah, Musa alaihissalam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah tolong berikan kepadaku nikmat bisa melihat kepadamu. Qala lan tarani, ya Musa kamu takkan melihatku. Kapan? Di dunia. Tapi orang-orang Mu'tazilah mengatakan sampai di akhirat pun tidak. Pasalnya apa? Mereka tidak beriman pada hadis Nabi SAW. Bagi mereka akal lebih didahulukan dari hadis Nabi SAW. Hadas lebih didahulukan daripada hadis. Aneh bin ajaib. Tapi begitulah pikiran. Kalau kita bicara tentang ada, misalnya kita bicara tentang ini akidah ahli sunnah wal jamaah, lalu yang lain mengklaim ini dijawab oleh ulama ini, dijawab oleh ulama ini, takkan selesai jawaban. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, manusia suka berjidal. Allah yang bicara dia tidak percaya. Coba ya. Jadi kalau masalahnya perdebatan yang sengit hebat dalam berlogika sebagainya, itu tidak jadi alasan. Masyaallah kiram dirahmati Allah, maka Allah katakan lan tarani, kamu tak bisa melihatku di dunia ini, karena itu nikmat yang Allah simpan di akhir. Kalau sudah dilihat di dunia, masih kafir juga, gimana? Hah? Ya tidak ada lagi kesempatan kita untuk orang-orang kafir, sudah ada sapu semua. Ya dan nyata begitu, kamu tidak beriman juga kan? Sebagaimana dulu orang-orang umat Nabi Isa alaihissalam minta diturunkannya hidangan dari langit. Hal yastati'u rabbuka yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Subhanallah. Mampu tidak Tuhan kamu, tuhai? Dia bilang Tuhan kamu itu menurunkan hidangan dari langit. Subhanallah, sepele sekali. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa supaya diturunkan hidangan itu. Tapi Allah katakan, saya turunkan ini munazziluha, saya turunkan sekarang, dan siapa yang kufur setelahnya akan aku siksa dengan siksaan yang tidak aku siksa siapapun setelah sebelumnya. Jadi ancam kaum mau turun hidangan dari langit, tapi kalau kafir lagi diancam dengan siksaan yang sangat dahsyat. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah. Berarti cara pertama, jangankan untuk mengenali Allah, mengenali sebagian makhluk Allah saja tak bisa digunakan cara ini. Makanya cerita kita pekan yang lalu sebelumnya, ada seorang profesor yang mengatakan, apakah benar Tuhan itu ada? Dia bilang tidak ada Tuhan, sebab tak pernah disentuh, tak bisa dicium, tak bisa dilihat, tak bisa dirasa. Berarti enggak ada. Gampang saja, mudah menjawabnya. Pak Profesor, Pak jadi profesor dengan apa? Dengan akal saya. Akal profesor pernah dicium? Pernah tercium baunya? Enggak. Pernah terasa aromanya? Enggak. Rasa apa? Pernah ada dirasakan, dicicipi rasanya? Enggak. Bisa dilihat? Tidak. Bisa disentuh? Tidak. Berarti Pak Profesor enggak punya akal. Ini baru makhluk. Akal itu makhluk, ilmu itu makhluk. Antum punya ilmu, mana ilmunya? Tunjukkan ke kita. Kalau enggak, saya tidak percaya. Enggak ada. Oleh itu kaum muslimin, sebagian makhluk saja tak bisa dilihat. Bahkan nanti cara yang kedua juga tidak bisa dibandingkan dengan makhluk yang lain, apalagi al-khaliq, apalagi al-khaliq. Jadi cara yang pertama adalah cara yang tak mungkin digunakan dalam mempelajari akidah, karena akidah itu lebih banyak berkaitan dengan masalah gaib. Masalah gaib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin
Masya Allah. Ini memang banyak apa nih Bang? Ya, harusnya tadi itu tidak ngaji gitu. Baik. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Hah? Cara pertama, tidak mungkin. Dalam banyak masalah akidah tidak bisa dipakai. Antum beriman tentang azab kubur, pernah lihat? Mau coba? Ya nak penelitian silakan. Antum nak wawancara langsung dengan Munkar wa Nakir, tapi siapa yang sudah wawancara tak ada tiket pulang kembali. Itu aja. Jadi ada sebab itu penelitian seperti apapun canggihnya tak akan bisa dipakai digunakan untuk beriman pada masalah ini. Orang coba pasang kamera tak berfungsi kamera. Ya karena alamnya alam lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak makhluk saja tak bisa dipakai cara mengenalinya dengan metode yang pertama dengan melihat. Yang kedua, yaitu dengan melihat sesuatu yang sama dengannya, atau dalam bahasa akademisnya dengan cara analogi atau kias. Tidak bisa mengenali Allah, mengenali sebagian makhluk Allah saja tak bisa dikenali dengan benar dengan memakai kias, analogi. Allah sudah nafikan dalam sebuah ayat yang disepakati oleh yang lurus dan yang bengkok, yang disepakati oleh al-sunnah dan ahlul bid'ah, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Ini sepakat semuanya, semua golongan dalam Islam sepakat laisa kamitslihi syai'un. Maksudnya golongan yang al-sunnah sepakat bahwa laisa kamitslihi syai'un. Cuma dalam mengaplikasikannya terjadi perbedaan. Ya, Ahlus Sunnah menyambung ayatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa atau tidak sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jadi dia tidak sama dengan apapun, tetapi dia mendengar dan melihat. Makanya sam'uhu laisa kamitsli sam'i syai'in. Laisa kamitsli sam'i syai'in. Pendengarannya tak sama dengan pendengaran sesuatu apapun. Walaysa basaruhu kamitsli basari syai'in. Tidak ada satupun penglihatan yang serupa dengan penglihatan Allah SWT. Nah, ini kaidah besar kaum muslimin, bahwasanya tidak bisa menggunakan analogi dalam mengenal Allah SWT, dalam mengenal sebagian dari makhluk Allah SWT. Oleh itu, kalau tidak bisa dipakai analogi, maka bila ini digunakan dalam pembahasan tentang Allah SWT, akan terjadi kekeliruan dan penyimpangan akidah. Dan ini yang terjadi pada ahlul falsafati wal kalam, ketika mereka mengukur dengan analogi. Walaupun dalam bahasanya, bahasa berkelitnya tidak memakai analogi. Misalnya bicara tentang Allah punya, di antara sifat Allah adalah bertangan, yad. Allah memiliki tangan. Nah, ketika Ahlussunnah mendengar ini, dia paham sebagaimana pada manhaj yang ketiga nanti, berita yang sahih,
bahwa berita sampai kepadanya dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertangan. Tetapi mereka tak pernah membayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk. Jelas? Karena tak berlaku analogi. Tetapi mukhalifun, para ahlul kalam, mereka tak, ketika membaca bahwa Allah punya tangan, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, mereka katakan terbayanglah tangan manusia, terbayanglah tangan makhluk. Berlaku mereka menganalogikan tangan itu mesti seperti ini. Akhirnya mereka menolak sifat ini dengan alasan menyucikan Allah, sehingga yang terjadi adalah mengisolasi, mengkarantina banyak ayat-ayat Al-Quran dan menolak banyak hadis-hadis dengan alasan yang hadas, yaitu mereka katakan bahwa dalil akli itu mesti menguasai dalil nakli, bahwa dalil nakli ayat Al-Quran dan hadis mesti disesuaikan dengan logika. Kalau tak sesuai, maka akhirnya terjadi pembagian hadis-hadis atau riwayat yang qat'iyus thubut wa qat'iyud dalalah, qat'iyus thubut wa dhanniyud dalalah, wa dhanniyus thubut wa dhanniyud dalalah. Akhirnya pembagian-pembagian ini membuat ayat-ayat itu, hadis-hadis itu dipisah-pisah, sehingga ada yang diterima nasnya tapi tidak diterima maknanya, ada yang diterima nasnya tapi ditolak maknanya. Karena apa? Alasannya karena dhanniyu ad-dalalah. Ma'asyiral kiram, ini lahir dari apa? Analogi yang digunakan dalam mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, mungkin sebagian mengatakan ini kan biarkan saja umat khilaf dalam masa ini, kan yang penting kita ekonomi umat diperbaiki, kekuatan politik umat harus dinaikkan gapnya, kemudian sosial kita dan sebagainya. Ikhwani, ini kaum muslimin secara tidak langsung kita tidak memahami hakikat dakwah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, bahwa akidah itu nomor satu. Di sini nanti bedanya, atau sudah kita sebutkan dalam mukadimah sebelumnya, bahwa ahlus sunnati menganggap akidah itu yang pertama, ibadah mengikut. Karena bagusnya akidah, ibadah insya Allah semakin bagus. Dan ibadah kalau benar berpengaruh pada muamalah kita. Ya, kalau tuan-tuan tahu bahwasanya salat itu kan melatih kita tunduk pada Allah SWT, melatih kita teratur, dan tidak boleh melakukan ibadah kecuali seperti yang diajarkan. Siapa yang konsisten dengan ini, maka di muamalah pun dia akan seperti itu. Tapi di ibadah saja sudah diotak-atik, dimodifikasi, tentu dia akan lebih mudah memodifikasi yang di bawahnya. Kalau antum punya Royce, apa namanya yang mahal itu, Rolls Royce, tidak kenal gitu ya, mobil yang murah mahal aja. Punya Innova misalnya, Innova kenal? Tidak juga. Becak tuh, kamu semua. Kalau antum bisa memodifikasi yang Innova, tentu apa saja lebih bisa antum modifikasi, betul kan? Karena lebih mahal Innova dari dari Avanza, betul nggak? Salah saya tidak pernah beli masalahnya. Maka ini pandai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau antum bisa modifikasi mobil
Yang mahal antum mobil modifikasi, motor lebih bisa. Makanya setiap orang di akidahnya melakukan modifikasi dan berinovasi, pasti di ibadahnya lebih bermodifikasi. Makanya ini sekali sejalan itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang yang di akidahnya rusak, ibadahnya pasti rusak, dan muamalahnya pasti lebih rusak, dan akan berkaitan pula dengan akhlak dan adab. Oleh sebab itu akidahlah yang pertama. Makanya dalam pembahasan sebelum ini kita katakan mustahil ulama-ulama besar kalangan sunnah tidak ahli akidah, seperti yang diklaim oleh sebagian yang tidak mengetahui akidahnya para a'imah. Dikiranya ulama-ulama itu baru tahu akidah setelah datang abad ketiga ahli kalam baru paham akidah, berarti yang sebelumnya belum sistematis. Ini pemikiran ini yang tidak sistematis, karena Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah sesuatu yang paling sistematis. Tidak ada sistem yang lebih baik daripada itu. Cuman pemahaman kita yang kepadanya yang tidak sistematis. Jelas? Antum kalau baca Al-Quran dari awal sampai akhir dan baca kitab-kitab hadis dari kitabul iman sampai kitabul da'wah dan ujungnya adab wal akhlak, antum akan lebih hebat daripada kita yang banyak metodologi hari ini. Itu terbukti kan? Sahabat Nabi SAW ketika mereka belajar Al-Quran, mereka tidak ada mengenal istilah ini hadis-hadis ahkam, ini hadis-hadis sahih, ini hadis-hadis ekonomi, kan tidak ada kan? Tidak ada. Kalau kita tak sudah diklasifikasikan ini hadis akhlak, ini hadis ekonomi, ini hadis sosial, ini hadis nikah dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya ilmu kita semakin dangkal. Semakin dangkal. Kalau dulu dokter bisa mengobati seluruh penyakit, iya kan? Sekarang enggak, dokter semakin tinggi spesialisasinya, semakin sedikit yang bisa diobati. Awalnya dokter umum, habis itu spesialis tenggorokan, habis itu spesial lagi tenggorokan bagian dalam, habis itu spesialis lagi urat saraf tenggorokan paling dalam. Kalau tanya saya radang tenggorokan, jangan saya sebutkan spesialis saja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi cara yang kedua, analogi tidak bisa dipakai untuk banyak masalah akidah, khususnya untuk mengenali Allah tabaraka wa ta'ala, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Jadi kita menafikan tasbih, menafikan tamthil, mensucikan Allah, tetapi tidak tidak menghilangkan sifat itu dari Allah SWT dari makna yang asli, dan tidak pula mengatakan oh kita nggak tahu maknanya. Ini bukan manhajnya, sebagaimana akan kita jelaskan pada metode yang ketiga. Ada yang mengatakan nasnya benar, Allah punya tangan, tapi tak boleh diartikan tangan. Nasnya benar, Allah ada arsy, tapi tak boleh diartikan di atas. Memang arti ada apa arti masalah? Tidak boleh ditunjuk misalnya. Terus kalimat aina apa artinya? Hah? Buktinya antum bila menunjuk juga terus di atas, tapi tak boleh ditunjuk. Kalau ditunjuk gigit dan di tangan jari, ya tak? Kalau ditunjuk ke atas nanti gigit jari ya sampai apa namanya? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, metode yang ketiga lama juga jadi isu. Hah? Baik, mumpung lagi hujan ya, kita sambung aja. Itu kan belum mau pulang kan? Hah? Ya, hujan. Lebih baik dalam masjid aja. Masjid banyak pahalanya. Hujan-hujan tidak mau. Baik, kaum muslimin muslimat yang ketiga. Yang ketiga, melalui berita yang benar. Melalui berita
yang benar. Berita yang benar kaum muslimin dan muslimat adalah yang terbukti kebenaran pemberi beritanya. Antum mohon maaf aja sebagian kita tak kenal siapa yang nulis berita di koran itu, ya kan? Entah sholat orang tak tidak, tak mukmin tak musyrik, ya kan? Tapi masalah kalau orang bicara langsung keluar dari koran tadi kamu tak percaya, subhanallah, percaya pada koran, masya Allah. Kenapa? Hah? Karena dia yakin dengan kebenaran itu. Dan kaum muslimin dan muslimat dan padahal sering teruji tidak benar beritanya, sering teruji tidak benar beritanya, tapi saking yakinnya dia yakin. Kalau kita tidak punya berita-berita yang siap diuji di labor manapun, hasilnya pasti satu terbukti kebenarannya, kedua terbukti lapornya tak sanggup meneliti. Itu aja. Jelas? Hah? Terbukti kalau bisa diteliti, terbukti kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, asal sahih sunnahnya. Atau penelitinya angkat tangan, ini belum bisa kami teliti. Jadi kebenarannya teruji. Makanya inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad, atau inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang bisa kita andalkan dalam mengenal akidah ini. Sebab asalnya akidah itu sesuatu yang diyakini, bukan sesuatu yang diteliti. Adalah sesuatu yang diyakini, bukan sesuatu yang diteliti. Antum nak meneliti, sekarang turun Al-Quranul Karim, antum nak teliti autentisitasnya, nak teliti validitasnya, kemana antum teliti? Nak ketemu Nabi juga tidak, ketemu Jibril apalagi, hah? Macam kita ni tidak can ketemu Jibril. Paling-paling kayak kiai yang bermimpi ketemu Jibril itu kan, dia pergi musim haji, masih ingat kisahnya? Musim haji mimpi dia, sebenarnya bukan mimpi, wangsit dari syaitan barangkali itu. Mimpi akan janji sama malaikat Jibril nak kasih wahyu. Nah, tiba-tiba bawa rokok. Maklum lah, kiai kita kan banyak rokok. Bawa rokok, kretek, pria punya selera. Ya, sampai bersandar di sebuah tiang di pelataran Masjidil Haram di waktu dini hari itu. Tiba-tiba ada yang menyentuh bahunya dari belakang. Iqra, silahkan baca katanya. Tambah yakin dia, ma'ana biqari'in, saya tidak pandai membaca. Iqra, ma'ana biqari'in, saya tidak pandai baca. Iqra ya Syekh, mampu terkhid. Rupanya di atas ada pelang no smoking, dilarang berokok kata. Ternyata polisi, bukan malaikat Jibril. Di polisi dilarang merokok, Anda tidak baca, masa merokok di pelataran Masjidil Haram. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi berita yang benar, alhamdulillah sepakat seluruh ahlus sunnati, atau seluruh yang mengklaim ahlus sunnati, ya, baik yang menyingkat dengan aswaja maupun yang tidak, ya, bahwasanya Al-Quran pasti benar dan hadis yang sahih pasti benar. Baik, cuman mereka berselisih dari sisi aplikasi lagi. Al-Quran benar, cuman maknanya harus sesuai dengan pikiran.
Kalau tak sesuai, cari makna yang sesuai. Apa dalilnya? Pikiran. Maka terjadilah secara garis besar dua kubu. Kubu pertama, Ahlus Sunnah yang sesungguhnya mendahulukan wahyu dari akal. Kemudian kubu yang kedua yang berseberangan, yang sering bertikai, ya, walaupun kalau ketemu cipika-cipiki, tapi keyakinannya beda. Yang satu mengatakan, kubu yang lain mengatakan bahwa bila bertentangan antara ayat, antara hadis dengan akal, maka kita lihat dulu ayat dan hadisnya. Kalau ayat tidak bisa diutak-atik validitasnya, autentisitasnya. Karena apa? Pasti terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau gitu dia wajib diterima. Cuman lahirlah apa yang disebut dengan majas. Maka segala sesuatu yang tidak, maka yang sudah qat'i diterima ini tidak mesti diterima maknanya. Apa sebab? Karena tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Kembali ke metode kedua. Misalnya ketika Allah mengatakan Allah di atas, maka lahirlah analogi-analogi. Kalau di atas berarti punya arah, Pak? Punya arah. Padahal Allah mesti disucikan dari segala arah, sehingga tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Jelas? Sebab yang punya arah itu makhluk. Subhanallah. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Analogi inilah akhirnya yang dinaikkan sehingga ayat yang sudah pasti itu diturunkan. Kalau hadis dilihat lagi, kalau hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh orang ramai, dari orang ramai, yang mustahil dusta semuanya sampai ke sahabat Nabi Alaihissalam, nah ini disebut qat'iyus syuhud. Cuman sebalik lagi seperti tadi, walaupun sudah mutawatir seperti Al-Quran, tapi maknanya harus ditimbang dengan analogi lagi. Sehingga dengan demikian yang golongan kedua ini menempatkan analogi di atas wahyu atau berita yang benar. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan wahyu di atas akal atau analogi tadi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau ada yang mengaku bahwa mengaku sebagai ahli kalam atau al-Asy'ariyah atau Maturidiyah, tetapi mendahulukan hadis dari akalnya, berarti dia belum murni Asy'ariyah. Belum murni Asy'ariyah. Kalau dia murni Asy'ariyah mesti mendahulukan analogi daripada makna yang asli. Baik. Sedangkan Ahlus Sunnah, mereka memahami Al-Quran dengan makna yang asli. Apa sebab? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalaulah di bab fikih atau bab muamalah yang masih berlaku di dalamnya ijtihad, para ulama semuanya selalu mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Betul ya? Nah, kenapa di masalah akidah kita tidak mengacu kepada Al-Quran dan hadis, kecuali hanya sekedar sebelah nama Al-Quran dan
hadis, tetapi makna aslinya diketepikan. Jelas soal maknanya. Jadi sebenarnya kaum muslimin, apa yang dilakukan oleh golongan muslimin yang menyimpang di akidah sama yang dilakukan oleh New Mu'tazilah atau orang liberal sekarang ketika mereka membongkar-bongkar hukum Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Bapak punya kerbau? Punya kerbau? Enggak, banyak. Udah bayar zakat belum? Punya kerbau banyak? Sedikit ya. Saya mau yang banyak. Hah? Berapa zakat kerbau nisabnya? Hah? Nggak pernah bayar zakat, itu masalahnya. Iya, belum sampai nisabnya. 25 ekor dikeluarkan zakat. Kemudian kambing, berapa ekor harus berzakat? Nggak punya kambing. Jangan-jangan tak doyan daging kambing. Nggak juga. Doyan, makannya aja, melihara nggak mau. Ya Allah, kaum muslimin. Kambing 40. Nah, ini ketetapan siapa? Siapa yang menetapkan? Allah dan Rasul. Ini masuk akidah hendaknya. Masuk akidah enggak? Ya, antum menisbatkan ini hukum Allah, akidah. Nah, sekarang ada pemikirannya sebagian yang ingin merubah ini, sebab sapi 25 ekor berapa duit, Pak? Dapat pernah jual kan tuh sapi juga, atau kerbau tadi. Kerbau berapa seekor? Biar gampang hitungnya, bikin 10 aja lah ya. Ya, 10 250 juta. Sah? Baik. Kambing 40. Berapa seekor? Hah? 2,5 juta kali 40. Lambat ngitung. Hah? 4 kali 2,5. Ya 100. Kok jadi 200 tadi, Bang? Ini tekor nanti. 100 juta. Nah, orang-orang ini ingin mengatakan, tidak usah kita hitung kepalanya, kita hitung harganya saja, biar sama antara kambing dengan supaya ada prinsip keadilan dalam menetapkan kewajiban. Gimana Bapak? Ditolak nggak ini? Ditolak. Ramai-ramai kita menolak, termasuk yang menyimpang akidah menolak ini. Jangan coba-coba merubah hukum Allah SWT. Tapi pas di akidah merubah-rubah keyakinan tentang Allah SWT tanpa sadar. Inilah gara-gara subuhat-subuhat itu memang tanpa sadar. Sebagaimana antum memahami ini hukum Allah secara zahir, pahami ini keyakinan tentang Allah juga secara zahir. Apa sebab? Kalaulah masalah yang sifatnya ijtihad, sebagian yang bisa ijtihad ini menentukan nisab dan bisa ijtihad sebenarnya, tetapi kita tidak mau merubahnya. Apalagi masalah yang sifatnya tidak berlaku ijtihad di dalamnya. Kita harus menerima apa adanya. Tidak boleh menambah, tak boleh mengurangi, tak boleh memajukan, tak boleh memundurkan, tak boleh menaikkan, tak boleh menurunkan. Tentu akan lebih jelas bahasanya daripada bahasa tentang masalah fikih. Tapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka ketika sebagian dari, bukan sebagian lagi, banyak dari mereka yang saudara-saudara kita, dan di antara mereka ulama-ulama besar, karena memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, manhaj yang salah dalam belajar, ya, walaupun kita nanti jadi orang besar tetap salah. Lihat orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang
orang-orang cerdas enggak? Ulama-ulama besar enggak? Ulama besar enggak? Ulama besar mereka. Seperti Al-Qulaini menulis 120 jilid kitab di Al-Kahfi. Alim enggak? Ulama enggak? Ulama. Dia disejajarkan dengan Imam Al-Bukhari-nya di Syiah. Tapi salah dalam bermetodologi menuntut ilmu, walaupun jadi orang besar tapi menjadi kesesatan besar. Jadi cerdas belum tentu dapat hidayah, sebab orang-orang yang melawan hidayah rata-rata orang cerdas, orang-orang hebat, orang-orang yang punya kekuasaan. Jelas ya? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka yang dibutuhkan dalam beragama ini adalah beriman kepada yang gaib melalui berita yang jelas dan menjelaskan. Nah, kalau dalam masalah hukum saja yang bisa masuk atau dimasuki oleh ijtihad, Allah jelaskan hukum-hukumnya dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Apalagi masalah yang harus diyakini tanpa ada analogi di dalamnya, tidak mungkin Allah turunkan kecuali dengan bahasa yang sejelas-jelasnya. Oleh itu kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, Allah sudah sebutkan bahwa Al-Quran itu nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu turun dibawa oleh Jibril yang amanah. Orang amanah itu apa maknanya? Tak ditambah, tak dikurangi, tak korupsi. Nah kan itu ya bahasa, tak dikorupsi dia sampai apa adanya. Yang kedua, litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, pakai bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Apa makna mubin? Oleh menurut ahli bahasa seperti Ibnu Qutaibah ad-Dinawi menyebutkan, apa makna mubin? Mubin itu mempunyai dua rukun. Baru dikatakan suatu perkataan itu menjelaskan bila memiliki dua rukun. Satu, yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Jadi ada orang, ya, ada orang yang tak mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan, dan Allah mustahil tidak mampu mengungkapkan apa yang dia kehendaki. Baik, yang kedua, rukun yang kedua, yang mendengar paham apa yang disampaikan. Paham apa yang disampaikan. Nah, kalau paham yang disampaikan, tidak perlu lagi dicari tahunya yang lain, karena itu bahasa yang digunakan. Makanya tak dikatakan kalau seandainya Allah bicara tentang dirinya dengan berbagai sifat yang seperti akan dibahas nanti, lalu kita katakan tak mungkin menurut siapa? Menurut kita, menurut Allah Subhanahu wa taala. Datangnya tidak mungkin tadi karena masalahnya tanpa sadar atau sadar menggunakan analogi, padahal itu tidak boleh digunakan dalam berakidah. Karena menganalogikan makhluk, menganalogikan Allah kepada makhluknya tidak boleh. Tapi kalau menganalogikan makhluk ke makhluk, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak boleh. Ya, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak boleh. Berarti mau tidak Bapak dibilang disamakan dengan perempuan? Hah? Padahal perempuan mak kita tuh. Tapi mau tidak? Macam perempuan Bapak ini, mau tidak dibilang gitu? Hah? Tidak mau, karena laki-laki sempurna tak boleh seperti perempuan. Sama perempuan pun kalau dibilang kejantanan kamunya, marah nggak dia? Marah. Pasalnya apa? Karena perempuan itu sempurna kalau dia, hah? Kalau dia, ya kalau apa namanya, perempuan punya sifat-sifat perempuan. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah.
Nah, oleh itu kesalahan kekeliruan tadi adalah akibat menganalogikan setiap berita yang datang lalu terbayang. Nah, terbayang ini namanya qiyas. Kan itu ya? Ketika misalnya ada yang melihat saya, di antara tuan ada yang pernah melihat saudara saya yang mirip dengan saya. Ketika melihat saya terbayang kan, oh ini Ustaz Dasman mungkin adik-adik semua si Fulan, karena dia menganalogikan. Sama ketika Allah memberitakan, Rasul menyampaikan Allah begini, terbayang olehnya si Fulan begini. Oleh sebab itu, karena terbayang ini, analogi ini, akhirnya sifat ini tak boleh ada sama Allah. Sebab apa? Si Fulan punya sifat itu, maka akan dinafikan. Allah punya sifat marah, betul kan? Allah marah tak? Marah. Kalau dibilang tak boleh marah itu kan, si Fulan kan bapakku marah, killer orangnya, ada terbayang itu. Akhirnya menganalogikan Allah ke bapak yang pemarah. Berarti kalau pemarah tidak menyenangkan, kemudian pemarah itu darahnya menggelegak, berarti Allah nanti darahnya itu terbayang olehnya. Akhirnya dinafikan pula sifatnya ini. Mencintai, ada orang yang kasmaran, nanti orang cinta sampai Majnun Laila pula dia. Dibilang kalau Allah mencintai hambanya seperti itu pula, maka dinafikan sifat mencintai seperti itu. Akibatnya apa? Karena menggunakan metodologi yang kedua dalam memahami metodologi yang ketiga. Jelas? Disinilah bedanya antara ahlus sunnah dengan ahlu titik-titik. Nah, itu ya. Ahlus sunnah adalah mengedepankan Al-Quran dan sunnah dengan makna yang asli, bukan pula tidak paham. Sebab orang tak paham tak berhasil dia mah. Dan sebagian menyebabkan sahabat itu metodenya adalah tafwid. Ya betul nasnya, tapi makna kami nggak tahu. Ya Allah, mungkin tak orang sukses tak tahan makna. Jangan, mungkin tak dikatakan perkataan Allah ini bayyin atau mubin kalau seandainya tidak jelas maknanya. Berarti tanpa disengaja atau disengaja melecehkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis An-Nabiyul Amin. Coba kalau kita katakan Al-Quran ternyata tidak mampu menjelaskan tentang Allah, kita yang menjelaskan tentang Allah, berarti Allah tidak mampu mengungkapkan apa yang ingin dia jelaskan kepada hambanya. Dan Rasul tidak pandai menerjemahkan apa yang Allah ingin sampaikan tentang dirinya kepada hambanya. Sehingga datanglah baru ulama abad ketiga, keempat untuk menjelaskan. Di dulu tidak mengerti orangnya. Oh ya, Abu Bakar, apa mana istawa Abu Bakar? Oh saya tidak tahu itu, bahaya kalau disebutkan. Apa mana yadun Abu Bakar? Oh pokoknya yadun, tapi tidak tahu maknanya. Masuk akal tu kan? Masuk akal kan? Kalau Bapak bilang punya tangan misalnya, oh pokoknya tangan, tapi saya tidak tahu tangan. Ini sungguh pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga jadilah nas-nas ini nas-nas kosong yang tidak bernilai karena maknanya tidak jelas. Padahal untuk sesuatu yang harus diyakini pakai bahasa yang tidak jelas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kaidah penting untuk kita ketahui untuk mengenali sesuatu dengan benar, melihat langsung atau melihat yang serupa atau melalui berita yang benar. Dan berita yang benar mesti dengan bahasa yang jelas. Kalau tidak jelas, salah paham nanti. Dan sahabat ketika mereka tak bertanya lagi mana, karena paham atau karena tak paham? Karena paham. Makanya Abdullah bin Abbas bilang dia ketika mendengar orang banyak bermujadalah tentang masalah, dia bilang di sana dulu ada ulama-ulama lebih paham dari kalian, tapi sedikit bercakapnya karena takut disalah. Jelas? Jadi banyak bercakap bukan berarti tambah banyak ilmu. Oleh sebab itu tidak boleh saya banyak bercakap lagi,
Cukup sampai di sini. Kan dah paham kan? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.